Hari ini saya akan bawakan satu topik. Judulnya Dead Father, Sacrificing and Directing. Jadi saya bicara mengenai Bapa yang hebat. Dan menurut saya dua ciri utama Bapa yang hebat itu adalah sacrificing, mau berkorban, dan memberikan tuntunan atau arahan. Jadi Bapa yang benar itu kalau mau berkorban. Dan kalau menurut saya sih, Bapak-bapak di sini semua luar biasa. Amin. Kalau soal berkorban, pasti nggak perlu dibicarakan. Semua pasti mau berkorban untuk anak-anaknya. Cuma nanti saya kenalkan dengan satu Bapak kita di surga, itu juga mau berkorban untuk kita. Amin. Nanti setelah itu kita akan lihat yang kedua, bahwa Bapak itu selain mau berkorban, dia itu juga memberikan tuntunan. Ya, ini saya mulai dengan tampilan beberapa yang lewat di Facebook saya gitu ya. Coba baca itu Bapak Ibu, sama-sama, 1, 2, 3. Father is... Apa betul papamu seperti itu? Enggak, papa yang di dunia dulu. Coba lihat yang kalau di sini bersama dengan papanya, apa betul dia mau berkorban untuk kebahagiaan anak-anaknya? Tanya Pak Robin itu loh. Mau Pak Robin? Ya. Semua pasti mau berkorban untuk kebahagiaan anak-anaknya. Anaknya berkata, kalau anak saya tanya, kamu yakin gak papa mau berkorban untuk kebahagiaanmu? Seneng juga itu. Walaupun kadang-kadang mungkin dia gak terima ketika dilarang terutama. Papa gak ngerti kebahagiaan saya gitu ya. Padahal nanti kita lihat bahwa apapun yang terjadi, yang kita lakukan, itu untuk kebahagiaan anak-anak kita. Terus ini yang juga lewat. Coba Bapak Ibu, mau gak ya Papa rela gak hujan atau kehujanan, asalkan anaknya tidak kehujanan? Mau? Papa-papa di sini. Gak usah apa-apalah, mama juga. Mama mau kan? Nah, terus kemudian kalau Bapak Ibu lihat, papa yang satunya ini kalau anaknya ada sesuatu, dia gak apa-apa loh mempermalukan dirinya, asalkan anaknya tidak dipermalukan. Kita lihat kan, kalau yang di sebelah sini, pakaiannya anaknya kelihatan lengkap ya. Terus punyanya papanya? Lubang-lubang. Iya, terserah. Kalau di gambarnya situ sih enggak, artinya apa? Dia rela untuk ditertawain orang lain, asalkan anaknya tidak. Dia asalkan anaknya keren, dia mau loh untuk yang seperti itu. Oleh karena itu kalau yang belum menikah dan engkau tidak mau berkorban untuk orang lain, maka jangan menikah dulu. Karena kalau kita menikah, terutama kalau sudah punya anak, pasti harus berkorban untuk anaknya. Saya beberapa gambar lagi. Kalau ini Bapak Ibu, coba dilihat. Bahkan ketika menghadapi serangan, dia enggak masalah terluka. Panahnya kena siapa? Papanya. Asalkan anaknya selamat. Itu adalah orang tua. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau hari ini kita mengingat kita punya orang tua itu luar biasa. Engkau mungkin berpikir bahwa orang tuaku enggak seperti itu. Enggak. Setiap orang tua itu kalau berkorban untuk anaknya, itu pasti mau loh Bapak Ibu. Dan dia berani lakukan banyak hal untuk itu. Pertanyaannya, ya ini di Father's Day. Have you ever looked at your father and thought how much this person has sacrificed for your happiness? Jadi hari ini yang datang dengan papanya, coba lihat, papamu itu sudah lakukan banyak hal untuk engkau. Mari beri tepuk tangan untuk papa-papa. Pak Hasan, Bapak yang luar biasa itu ya. Pak Tony, juga Pak Robin. Wow, semuanya luar biasa. Dan saya percaya kalau ditanya apakah mereka mau berkorban untuk anaknya,
Enggak usah berpikir 2-3 kali. Langsung pertanyaannya belum habis, sudah jawab, siap. Karena memang orang tua itu seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu, yang bagian pertama ini, kok saya merasa bahwa enggak mungkin di antara kita tidak ada yang tidak mau berkorban untuk anaknya. Pasti semua mau berkorban untuk anak-anaknya. Masalahnya kita sekarang lihat yang kedua. Kadang-kadang mereka mau berkorban, tetapi mereka enggak mau mengarahkan. Kita lihat ayatnya dulu, Amsal 3 ayat 12. Kita baca yang bahasa Inggrisnya dulu. NIV itu. 1, 2, 3. Because the Lord discipline those he loves. As a father, the son he delighted. Bahasa Indonesianya sekarang sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nanti setelah ini saya ingin Agnes kita nyanyi seperti bapak sayang anaknya. Oke? Kita cari itu ya. Di sini dikatakan bahwa mendisiplinkan atau mengajari itu penting sekali. Katakan mendisiplin penting. 1, 2, 3. Mendisiplin penting. Mau berkorban itu beda banget dengan artinya aku gak mau mendisiplin. Aku mau berkorban tapi aku gak mau mendisiplinkan. Itu gak bisa. Berkorban itu harus, tetapi mendisiplinkan itu juga harus. Oleh karena itu kalau istilahnya Indonesia Bapak Ibu, kalau anak kelihatan gak benar itu pasti kita ngomongnya apa? Anak ini kurang? Yes. Kurang ajar berarti kurang diajar, kurang didisiplinkan, kurang diajari. Memang ada beberapa orang tua itu jadi gak terlalu suka mengajari kepada anak-anaknya. Mereka mau berkorban, setelah itu diem. Anaknya dibiarin aja. Nah, ada ayat lagi yang seperti ini Bapak Ibu. Ibrani 12. Mari kita baca yang bahasa Indonesianya dulu aja ya. 1, Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kadang-kadang anak itu bukan cuma didisiplin, tapi perlu dihajar. Perlu enggak sih anak itu dihajar? Ibu-ibu ya, amin. Kalau enggak dihajar nanti jadi kurang ajar. Oleh karena itu memang harus diajar. Masalahnya sekarang ini kadang-kadang kita enggak berani mengajar. Kenapa? Takut melanggar hak asasi manusia, hukum. Kita ngajar malah nanti dilaporkan polis. Padahal ayat ini mengatakan Tuhan itu kalau menghajar ya mengajar sungguh loh Bapak Ibu. Kalau kita nggak benar, Tuhan pasti juga menghajar. Nah hari ini Bapak Ibu, saya akan tunjukkan kalau kita tidak mau menghajar anak kita, oh berarti harus dipukul-pukul. Tujuannya bukan itu. Menghajar itu memberi tuntunan Bapak Ibu. Jadi jangan salah, masalahnya bukan pukulannya, tetapi tuntunannya. Kita akan lihat Bapak Ibu, contohnya ini. Pertama anaknya ngomong apa? Ada bintangnya itu gak usah diomongin ya. Terus kemudian mamanya ngomong apa? You are so funny. Terus ketika sebelah kanannya? Oh, ya udah gak usah diomongin itu kan. Look at the booty. Ya, seneng kan? Terus kemudian mamanya ngapa? Hey, the boys will love this. Terus setelah itu? Ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa yang ditanya sama mamanya?
Where did I go wrong? Padahal jawabannya tahu. Kapan dia berbuat kesalahan? Sejak awal sudah berbuat kesalahan. Memang pas kecil itu, anak itu memang ada lucu-lucunya Bapak Ibu. Tapi kita sendiri tahu sampai suatu titik, itu sudah tidak lucu lagi. Tetapi perlu diberi, jangan ajaran lah, perlu diberi didikan. Supaya apa? Supaya lucu-lucuannya tidak berlebihan. Karena sampai kalau nanti dia sudah dewasa dan masih lucu-lucuan, dia nggak akan bisa jadi orang. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika dulu, ini kan kapan lalu saya reuni. Saya lulus SMA tahun 89, saya lulus SMA waktu itu. Jadi waktu kemarin itu waktu tahun 2000 ini ya, beberapa waktu yang lalu itu kita ketemu, saya ketemu dengan beberapa orang. Dan yang saya heran itu ada satu anak yang nakal dulu. Dulu itu jagoan banget. Sama apa namanya, kalau sama guru gitu, gurunya dibuat lelucon. Waktu itu, zaman tahun 80-an itu jarang yang berbuat lelucon. Jadi sampai dia marah, ada satu guru marah di seluruh kelas, dia ngomong, gurunya marah kan, terus berkata, kalau kamu nggak bisa diam, saya nggak mau ngajar. Dia ngomong, asik, nggak ada pelajaran. Gurunya nangis, lari keluar, semua orang di kelas itu dikasih nilai C. Waktu itu, saya untung C, saya itu paling sedih dapat C sebetulnya. Tapi ya karena saya tertawa itu. Ya jarang saya dapat C ya, tapi gara-gara itu. Dan orang itu berani sekali. Waktu reuni, kira-kira dia masih gagah perkasa enggak Bapak Ibu? Enggak. Dia belakang, duduk di belakang. Enggak berani natap wajah. Kok beda banget? Saya tanya, why? Sekarang kamu kerja apa? Satpam. Aku gagal. Memang gitu. Ya bisanya berkelahi, ya jadinya satpam. Dia ngomong kayak gitu. Terus, tapi aku ngomong, aku gak mau anakku jadi seperti aku. Harus benar. Lucu-lucuan ada waktunya. Setuju? Saya ngomong kepada anak saya Kristo itu. Kristo kamu masih lucu. Tapi suatu titik kamu sudah jadi gak lucu lagi dan kamu harus ada disiplin. Karena kalau kamu gak seperti itu, kamu nanti jadi orang yang kurang. Yes, amin. Nah, ini saya juga. Ini gambarnya dua. Mulai dari yang poin sana ya Bapak Ibu. Ini sama-sama minta nggak dikasih. Terus kemudian bawahnya minta, yang satu minta. Yang kedua minta tetap nggak dikasih. Yang ketiga minta dikasih lagi. Yang kanan tetap nggak dikasih. Suatu saat yang kanan itu mau anjing dan dia itu anjing atau kucing ya? Kucing ya. Kucing dan dia sukacita, sedangkan anak yang satu sekarang minta apa? Bukan kuda, unicorn. Ada enggak unicorn? Enggak ada. Jadi anak kalau dimulai apa-apa dituruti, itu paling berbahaya. Jadi untunglah kalau punya orang tua yang relatif keras, tidak semua keinginanmu dituruti. Setuju Karis? Saya ngomong sama anak saya sendiri gitu ya. Kita buat semuanya tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Kalau semuanya mudah, itu nanti menggampangkan banyak hal. Tahu nggak Bapak kita itu kalau mau berkati kita itu gampang banget. Hari ini juga kita dikasih uang miliaran dolar itu. Bisa. Tapi kenapa kok nggak seperti itu? Harus ada prosesnya. Kita nggak pengen, Tuhan nggak pengen nantinya kita jadi anak seperti itu. Amin. Lah kita pelajari sekarang Bapak Ibu, ya ini yang tentang ini. Saya mau kita diskusi tentang satu keluarga, satu papa, salah satu papa yang tidak benar di Alkitab. Namanya siapa? Daud.
Kalau orang berkata bahwa Daud adalah salah seorang raja yang paling sukses, iya, dia adalah seorang raja yang paling sukses. Tapi dia adalah papa yang paling tidak sukses di seluruh Alkitab. Siapa mau jadi seperti Daud? Oh, gara-gara saya ngasih ngomong pendahuluannya ya itu ya. Daud raja yang paling hebat. Dia mengalahkan banyak sekali kan? Tapi soal keluarga itu beda. Lah, hari ini Bapak Ibu, saya mau bahas 4 saja ya, karena waktu. 4 anaknya Daud. Setuju? Ya itu ada ya. Anaknya banyak Bapak Ibu, cuma saya mau bahas 4 saja. Saya baca ya, yang pertama siapa namanya? Di Hebron lahirlah bagi Daud anak lelaki, anak sulungnya ialah Amnon. Dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Yang pertama, Amnon. Kedua, anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal. Jadi dari istrinya sudah berapa itu? 2 ya. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Jadi istrinya berapa? 3. Yang keempat adalah Adonia, anak dari Hagit. Berarti anaknya itu 4-empatnya dari istri yang berbeda. Padahal di kitab Taurat berkata jangan punya banyak istri, cuma disuruh 1. Tapi Daud tidak mau melakukan itu. Kita mulai dengan yang pertama, Amnon. Namanya Amnon itu artinya apa Bapak Ibu? Baca itu. Faithful and true. Bagus enggak? Bagus apa enggak? Saya mau tanya, nama yang bagus itu ada enggak kira-kira sekarang pendeta yang namanya Amnon? Pak San pernah tahu punya teman namanya Amnon? Faithful and true. Saya tanya, kenapa enggak mau namanya Amnon? Ditanya kok. Kenapa? Ayo. Karena dia berbuat dishonor terhadap adiknya sendiri. Namanya siapa? Tamar. Oleh karena itu Amnon itu tidak ada namanya. Padahal namanya bagus loh. Amnon bagus kan? Artinya apa? Faithful and true. Bukan cuma faithful, tetapi true. Tetapi bisa nggak ada orang loh yang saya kenal, orang Kristen, namanya Amnon yang saya kenal. Takutnya apa? Begitu tahu nama Amnon, yang terlihat apa? Bukan faithful atau and true, tetapi iya, yang Tamar itu tadi kan. Jadi namanya buruk. Dan ketika dia melakukan hal yang buruk Bapak Ibu, saat itu dia berkata demikian. Ketika segala perkara itu, ketika dia lakukan sesuatu kepada Tamar, Raja Daud sangat marahlah ia. Jadi Raja Daud itu ternyata bisa marah. Tapi kalau marah ya marah saja, tanpa memberitahukan kenapa dia marah. Bapak-bapak kalau marah, jangan cuma marah. Kita harus memberitahukan kenapa kita marah. Dan pada waktu itu cuma itu aja, marah dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Anak jadi hancur gara-gara papanya tidak memberitahukan. Jadi yang masih anak-anak, yang masih belum punya anak atau yang masih punya anak-anak kecil, harus ngomong kepada anaknya nanti apa yang menjadi kesalahannya supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Yang kedua saja langsung. Yang kedua Bapak Ibu, anaknya itu sebetulnya namanya Daniel Bapak Ibu. Arti Daniel itu apa? Itu kalau Bapak Ibu nanti lihat di kitab Tawarik, anak kedua itu namanya Daniel. Daniel itu namanya Lord of my Judge. Tetapi nama panggilannya itu bisa Kileab Bapak Ibu. Daniel artinya Lord of my Judge. Tuhan adalah hakimku. Keren kan? Tetapi oleh Daud menjadi
Restraint of father. Restraint itu apa? Ayo, apa restraint? Restraint itu apa, Bu Deborah? What is the meaning of restraint in Indonesia? Prevent. Yes. Penghalangan, dihalang-halangi. Restraint of father, dihalang-halangi atau dibatasi oleh ayahnya. Dan Bapak Ibu coba cari di Alkitab, tidak ada penjelasan sama sekali soal Gilead. Kenapa? Dia nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Sekarang tanya ini kepada semua yang ada di sini, yang sudah punya anak seperti saya, mau nggak anak kita nggak jadi apa-apa? Kita boleh nggak jadi apa-apa, tapi anak harus jadi sesuatu. Oleh karena itu jangan ada pembatasan. Amin. Saya ketika tahu yang seperti ini, saya melihat bahwa Daud membunuh banyak orang. Artinya apa? Gara-gara dia tidak berbuat baik kepada anaknya yang harusnya hebat, namanya Lord of my judge, itu menjadi Gilead, restraint of father. Dan tidak ada ceritanya sama sekali di dalam Alkitab. Yang ketiga, siapa namanya? Absalom. Artinya apa? Father of peace. Jadi namanya anaknya Daud itu luar biasa. Karena dia seniman, dia penyanyi, dia pemuji Tuhan. Kalau memberi nama anaknya, itu senantiasa luar biasa. Salah satunya ini dikatakan Father of peace. Dan saya baca di beberapa tafsiran, anak yang paling dikasih itu adalah Absalom. Absalom adalah anak yang paling tampan di seluruh Israel pada waktu itu. Jadi dia sangat suka, favoritnya adalah Absalom. Dan Absalom kebetulan adalah kakaknya dari Tamar. Ayat ya kita lihat yang tadi ya, setelah Daudnya diem, kira-kira Absalomnya gimana? Ini ngapain dia diem aja? Karena dia father of peace, Bapak Ibu. Pencinta damai. Maka dia nunggu loh Bapak Ibu. Nunggu berapa lama? 2 tahun. Ayat yang ke-22 saya bacakan. Dan Absalom tidak berkata-kata tentang Amnon. Baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Keren gak? Keren kan? Padahal dia tahu bahwa Amnonnya sudah salah. Tetapi Absalom membenci Amnon. Sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Sesudah lewat 2 tahun. Dia berkata, enough is enough. Dia mulai, papaku tidak melakukan apa-apa. Berarti yang aku harus lakukan apa? Aku harus lakukan sendiri. Dan kalau kita lihat ceritanya Bapak Ibu, 2 tahun itu, dia membuat acara. Tujuannya cuma satu acara itu. Apa yang dilakukan? Membunuh Amnon. Gara-gara papanya tidak berbuat apa-apa. Engkau berpikir orang tua di sini kalau engkau nggak berbuat apa-apa, terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Salah loh. Kalau tidak berbuat apa-apa, hal yang sangat buruk itu bisa terjadi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan beri saya hikmat supaya yang kayak gitu tidak terjadi pada keluarga saya. Amin. Enaknya apa loh Bapak Ibu, kita punya duit banyak, tapi anak-anak kita bertengkar satu dengan yang lain. Kira-kira damai sejahtera enggak? Kaya raya, tapi anaknya misalkan 3, tapi 1, 2, 3 bertengkar semua. Tidak bisa yang seperti itu. Father of peace ternyata bisa menjadi pembenci. Gara-gara apa? Gara-gara ayahnya tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu saya cuma takut aja nih beberapa ayah. Kalau engkau berpikir engkau diem dan engkau gak berbuat apa-apa, semuanya baik-baik saja. Semua tidak baik-baik saja. Engkau harus mengarahkan. Tapi sudah besar, iya memang kalau sudah besar gak bisa. Ngarahkannya itu pada saat apa? Masih bisa diarahkan.
itu harus diarahkan. Berikutnya Bapak Ibu. Terakhir, selesai kok Pak saya ini Pak. Ini sudah ayat terakhir ini. Jadi nggak lama-lama supaya kita bisa banyak nikmati. Yang terakhir, Adonia. Nah, setelah 1 meninggal, 2 meninggal, Absalom dibunuh. Jadi Bapak Ibu sekedar tahu aja, setelah itu nanti Absalom itu mengalahkan Daud. Kemudian Daud berperang melawan anaknya sendiri. Dan kemudian akhirnya Absalom dibinasakan. Ketika Daud membinasakan Absalom, tidak ada perayaan. Dia berkata, baru kali ini menang perang itu sedih. Kenapa? Karena menang perang, menangnya terhadap anaknya. Itu gak enak. Begitu sudah Absalom mati, muncul satu lagi, Adonia. Adonia apa? Meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Persis sama seperti Absalom. Absalom juga dia mau jadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Betul-betul persis seperti Absalom. Ditiru. Ayat yang ke-6. Baca sama saya. 1, 2, 3. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Jadi betul-betul ayahnya cuma diam. Ayah harus melakukan sesuatu. Jangan cuma berkorban dan kemudian diam. Anakmu bisa jadi kurang ajar. Jadi harus, tapi papa itu kan ibu-ibu yang datang. Suami saya memang pendiam. Ya udah kalau yang kayak gitu, yang harus bergerak aktif siapa? Mamanya. Boleh kok, kalau papanya nggak aktif yang gerak, mamanya. Mamanya di sini kan mama yang hebat semua kan, bisa jadi papa, bisa jadi mama. Ya kalau papanya enggak gerak, mamanya yang harus gerak. Ingat perlu diarahkan anak itu. Kalau sudah besar, itu seringkali sudah terlambat. Sekarang kalau kita lihat papa di surga. Papa di surga itu pernah negur kita enggak sih? Oleh karena tadi itu yang ayat yang kita baca tadi, barang siapa ku kasihi, iya ku tegur dan ku hajar. Tidak mau dibiarkan terus anaknya jadi kurang ajar semua. Banyak anak orang Kristen yang kurang ajar. Oleh karena itu biasanya orang-orang seperti itu tidak mau mengikuti perkataan dari Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya nggak ngerti bagaimana kondisinya Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu kita punya Papa yang luar biasa. Papa kita ini bukan cuma mau berkorban. Dia mengorbankan segalanya buat kita. Tetapi dia juga mau kita bergerak atau melakukan semua yang dikatakan.